Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufarhatunisa dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pertama itu, apa itu sejarah pendidikan Islam? Nah, sejarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, dari kata syajaratun yang artinya pohon. Karena pohon sendiri itu memiliki simbol keabadian, perkembangan, dan tumbuh. Nah, sedangkan pendidik itu adalah sebuah usaha transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik dalam mengembangkan ilmunya. Sedangkan Islam sendiri itu artinya selamat dan damai. Jadi, pengertian sejarah pendidikan Islam ialah suatu peristiwa atau kenangan kehidupan yang terjadi pada masa lampau untuk menjadi sebuah pelajaran. Kemudian yang kedua itu, bagaimana pendidikan pada masa Rasulullah dan mengapa pada masa Rasulullah itu di awal dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, begini jawabannya. Nabi Muhammad itu adalah seorang guru bagi umat Islam. Rasul mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada para sahabat. Nabi akan mengulang bacaan ayat Al-Quran dan hadis tersebut sebanyak 3 kali, sehingga para sahabat hafal dan memahaminya. Sejak kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, Nabi mengirimkan beberapa orang penduduk Mekah untuk mengajarkan keterampilan menulis kepada penduduk Madinah. Kegiatan belajar pada masa awal kekuasaan Islam itu dilakukan di masjid-masjid dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil atau biasa disebut dengan halaqah. Halaqah sendiri itu merupakan sistem belajar dan mengajar tanpa menggunakan kelas, bangku, meja, dan papan tulis. Bahkan para pengajarnya pun tidak menggunakan sistem baca tulis, melainkan hanya dengan hafalan. Pada zaman Rasulullah, tulisan itu hanya dipergunakan untuk menulis Al-Quran, sedangkan hadis itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Nah, kemudian mengapa Rasul dalam dakwah pertamanya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi? Nah, Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu hanya kepada kerabat, keluarga, dan beberapa orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada 3 tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur standar sejarah dan riwayat. Namun, alasan utama Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini karena dikhawatirkan ada perlawanan sengit dari kaum musyrik dan bahaya yang akan mengancam dakwah Islam yang baru saja dimulai. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau biasa dengan sahabat Nabi itu ada 4 orang. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disibukkan oleh orang-orang yang berbelok dari ajaran Islam, yaitu gerakan kemurtadan. Munculnya nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Usaha lain dari Abu Bakar As-Siddiq adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan. Khalifah yang kedua yaitu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menganjurkan atau mengajarkan membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan juga belajar mengenai pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini, pendidikan lebih maju dari masa sebelumnya. Pada masa ini pula dituntun untuk belajar berbahasa Arab. Kemudian khalifah yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu berjalan sebagaimana pada masa khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Pendidikan pada masa ini melanjutkan apa yang telah ada pada sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan beliau itu selalu dalam kekacauan. Persoalan ini tidak dapat dipecahkan oleh beliau karena memang telah menyentuh ke persoalan politik. Yang demikian usaha-usaha perbaikan dan pengembangan di bidang lain juga terbengkalai. Salah satunya itu di bidang pendidikan. Cukup sekian jawaban UAS dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.